Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih pada sehat selalu dan selamat beraktivitas. Oke teman-teman, di sini ya, di sini ada bongkaran mesin sepeda motor Honda Mega Pro. Nah di sini saya mau berbagi atau bertukar pengalaman pada teman-teman semua apa yang dinamakan kompresi ya, top kompresi atau kompresi. Nah, yang dinamakan kompresi ya teman-teman, yaitu ini adalah piston teman-teman, piston, dan piston ini dilambari dengan ketiga ring ya. Di sini ada ring oli dan ring kompresi dinamakan. Nah, piston ini ya gunanya ya teman-teman untuk menghasilkan daya kompresi apabila sepeda motor ini posisi waktu diengkol atau posisi mesin hidup. Nah, apabila antara liner ini ya teman-teman dengan piston mengalami kondisi sudah longgar atau sudah mengalami kondisi oblak, otomatis kompresi ini akan menurun. Nah, kalau kompresi sudah menurun ya teman-teman, posisi hentakan mesin akan berkurang. Nah, fungsinya piston ini ya teman-teman, fungsinya piston ini untuk mendorong ya, untuk mendorong pada angin yang dihasilkan oleh hentakan pada piston dengan katup. Kalau ini longgar, otomatis tekanan angin dari bawah ya, dari bawah dorongnya kan gini teman-teman, dari bawah ini didorong dul. Nah, kalau dorongannya ini longgar atau oblak, otomatis anginnya ya, tetelan angin atau hentakan angin akan berkurang, sehingga dorongan pada mesin, posisi mesin hidup akan mulai berkurang ya teman-teman. Itu yang dinamakan kompresi. Nah, apabila piston dengan ringnya dengan linernya ini seimbang ya, maksud saya seimbang, piston tidak oblak, linernya tidak mengalami rusak atau baret, posisi ring masih bagus semua, itu bisa menghasilkan tekanan angin yang maksimal. Itu yang dinamakan kompresi. Kalau posisi ring dengan piston dengan linernya ini oblak, akan sangat berpengaruh sekali, tenaga mesin akan jadi loyo. Tenaga mesin akan jadi loyo dan tidak bertenaga. Itulah kalau kompresi menurun atau kompresi lemah. Ya, teman-teman. Makanya di sini kalau sudah mengalami kondisi piston oblak atau sudah natu atau sudah mengalami kebocoran ya, ring-ringnya sudah mengalami aus, antara piston dengan linernya sudah longgar, cepat-cepatlah kita kalau mempunyai dana, kita harus cepat untuk penggantian agar daya kompresi biar maksimal dan bisa menghasilkan tenaga yang penuh. Itu yang teman-teman, itu yang dinamakan kompresi. Nah, apabila kompresi penuh ya, piston oke, ring juga oke, bagus, tetapi masih tidak ada tenaganya, kita cek ya teman-teman, kita cek di bagian katup. Nah, kedua katup ini ya, antara lubang buang
dengan lubang isap ini harus benar-benar rapat. Harus benar-benar rapat. Kalau ini tidak rapat sama sekali antara kedua katup ini, dengan rumahnya ini mengalami kebocoran, juga mengakibatkan motor hilang tenaga, kompresi bocor. Makanya di sini antara piston dengan katup ini harus seimbang, harus sama-sama mengeluarkan tenaga yang full. Maksud saya tenaga yang full gini, teman-teman, untuk menghasilkan kompresi ya, tekanan angin, dan di sini juga menghasilkan buang dan isapnya harus benar-benar full. Kalau mengalami kebocoran di sini ya, isapnya otomatis bahan bakar akan berobos ke sini. Dan juga kalau ini ya pembakarannya, katup lubang pembakaran ini bocor, juga pembakarannya tidak full, karena di sini tidak bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna. Makanya piston dengan kedua katup ini harus benar-benar seimbang, teman-teman. Jangan sampai bocor, jangan sampai merembes, dan juga piston, tekanan piston ini harus benar-benar full atau tidak mengalami keoblakan atau kekocaan. Apalagi di sepeda motor besar ya, seperti Honda GL Pro, Mega Pro, Tiger dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar seimbang. Ini jangan sampai ada kebocoran. Nah, ini sudah piston dengan katup ya. Ketiga yaitu antara tonjolan pada noken as. Tonjolan pada noken as ini sangat penting sekali. Kalau tonjolan noken as ini berkurang, teman-teman ya, berkurang, sudah mengalami pendek, ini juga bisa mengakibatkan hilang tenaga. Ya, kompresi benar, walaupun full dari piston masuk ke klep ya, ke katup, tetapi kalau ini tonjolan ini sudah berkurang drastis atau sudah mengalami kerusakan, motor jadi loyo. Kenapa jadi loyo? Dikarenakan membukanya kedua katup ini berkurang ya. Biasanya membukanya ya, ibaratnya ya, membukanya ini 5 mili ya. Kalau ini membukanya 6 mili, saumpama ya. Nah, kalau tonjolan noken as itu berkurang, jadi membukanya itu hanya ini, biasanya 6 mili jadi 5 mili. Kalau ini membukanya biasanya 5 mili jadi 4 mili, kan gitu. Otomatis hambatan tekanan angin dan pembakaran berkurang. Itu ya teman-teman, yang dinamakan kompresi. Makanya di sini harus kita pahami, sangat penting sekali. Kenapa sih motor kita jadi loyo, sedangkan sudah saya ganti piston baru, kok masih loyo, sedangkan dari piston ndak oblak ya, ndak mengalami kekocaan, otomatis kompresi sudah besar. Nah, kita cek di bagian noken as, timplar, dan juga katup, apakah mengalami kebocoran atau sudah mengalami keausan pada noken as dan pada timplar, kan gitu teman-teman. Bukan kalau timplar dan noken as mengalami keausan apakah cuman menimbulkan suara saja? Iya, itu memang benar menimbulkan suara kemerocak dan juga menimbulkan hilang tenaga. Nah, apabila teman-teman ingin membesarkan pada piston, kalau motor standar ya, ingin membesarkan pistonnya saja supaya hentakan pada kompresi lebih besar, kita harus
menyeimbangkan antara kedua katup ini pada lubangnya, walaupun kita menggunakan pada katup standar ya. Kita beri ukuran lubang isap dan lubang buang. Lubang isap dan lubang buang ini kita lebarkan antara beberapa mili ya, agar seimbang dengan antara hentakan pada piston untuk menghasilkan kompresi, biar plong isapnya dan biar plong pembuangannya. Itu ya, kalau kita menggunakan standar, cuman untuk merespon tenaga ya, menambah sedikit tenaga. Oke teman-teman, kukira ini sudah sangat jelas sekali ya. Yang dinamakan kompresi itu gitu, tekanan angin ya yang dihasilkan dari piston. Posisi piston itu keadaan normal atau keadaan tidak mengalami kekocakan dan keoblakan. Makanya kita sangat penting sekali kalau mempunyai sepeda motor kok jadi loyo tenaganya, tidak bisa full tenaganya. Kita lihat saja ya teman-teman, kita koreksi, kita kontrol di bagaimana. Sedangkan pengapian juga bagus, bensin juga lancar, kok masih tenaganya loyo. Itu kita bisa cek pada kompresi ya. Itu caranya teman-teman. Oke, kukira ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Apabila teman-teman mengalami kondisi kelemahan pada sepeda motornya, itu bisa terjadi kepada sepeda motor apapun jenisnya. Kalau kompresinya menurun, juga tenaganya akan tetap menurun, kan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kukira cukup jelas ya tentang penjelasan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya untuk menjelaskan tentang masalah kompresi ya, tentang masalah kompresi di sepeda motor. Saya minta maaf pada seluruh yang sudah menonton pada video saya, terutama pada mekanik-mekanik yang melihat video saya, mekanik yang sudah memahami jelas atau sudah sudah pokoknya itu sudah menyatu pada mesin dan pada sepeda motor apapun jenisnya. Saya juga minta maaf. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.